dalam waktu yang lama, bisa dalam waktu yang lama. Contohnya seperti doa Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kebinasaan Fir'aun, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, maksudnya hancurkanlah harta mereka, rusakkanlah harta-harta mereka. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala baru mengabulkan 40 tahun kemudian. Pada sebuah riwayat seperti itu 40 tahun kemudian. Padahal keduanya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi kebinasaan Fir'aun tidak langsung diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada yang tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Nah, ini maksudnya mungkin di dunia kita minta supaya punya rumah besar atau minta supaya punya banyak duit, banyak perhiasan, atau misalnya kendaraan yang mewah dan sebagainya. Nah, ternyata tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana yang melebihi dari apa yang kita inginkan ketika di dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan yang melebihi dari apa yang kita inginkan ketika di dunia, dan lain-lain, yang mana sudah kita sepakati bersama bahwasanya nikmat-nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh kedua mata daripada setiap manusia yang ada di dunia, pun tidak pernah didengar oleh kedua telinga daripada setiap manusia yang ada di dunia. Bahkan tidak pernah terbayang sedikit pun di dalam otak-otak setiap manusia. Nah, itu adalah nikmat yang besar. Nah, kemudian ada yang tidak dikabulkan dalam bentuk yang dia pinta, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya minta supaya sugih, ternyata diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sugih harta, tapi misalnya sugih ilmu atau sugih amal dan sebagainya. Yang pasti ijabah atau pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nyata bagi orang-orang yang beriman. Nah, cuma kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, mengabulkan doa-doa kita. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Nah, bahkan seorang nabi pun belum tentu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalnya doa para sebagian nabi-nabi yang hidup sebelum baginda Rasulullah SAW, ketika dia mengetahui kemuliaan baginda Rasulullah SAW, nah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dalam artian minta dipanjangkan umur atau minta dihidupkan kembali ketika baginda Rasulullah SAW diutus, atau ke langit dan sebagainya. Yang penting jadi umat baginda Rasulullah. Nah, itu bukan cuma satu atau dua nabi, banyak nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang berdoa demikian. Ternyata yang dikabulkan hanya satu orang saja, yaitu Nabiullah Isa alaihi. Dikabul supaya Kan'an diselamatkan, tapi ternyata tetap Kan'an celaka, tetap su'ul khatimah, bahkan dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal setiap nabi, bahkan bukan hanya nabi, setiap orang yang beriman pasti menginginkan supaya anak-anaknya, supaya cucu-cucunya meninggal dunia dalam keadaan beriman. Tapi apa boleh buat, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Pasti meminta, pasti menghendaki atau mencita-cita supaya seluruh umatnya masuk ke dalam agama yang dibawa olehnya, masuk ke dalam agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemusyrikan, baik itu yang menyembah berhala ataupun yang menyembah matahari, bulan dan sebagainya, termasuk yang menyembah api. Nah, itu semua
didoakan atau dipintakan oleh para nabi untuk wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang segala sesuatu. Ketika Nabi Nuh alaihi salam meminta supaya mereka masuk agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, ternyata hanya sedikit yang masuk Islam. Padahal beliau itu berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Nah, 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi umatnya, ternyata yang masuk agama beliau hanya sedikit sekali. Justru yang banyak itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, sampai-sampai ketika baginda Nuh alaihi salam diperintahkan untuk membangun kapal, untuk membuat kapal, mereka mengolok-olok. Bahkan menurut cerita yang ada di dalam kitab-kitab tafsir, mereka berak atau bahasa Banjarnya behirak, membuang air besarnya atau air kecilnya di mana di kapal Nabi Nuh alaihissalam, sampai akhirnya kapal itu penuh dengan kotoran. Cuma dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan rencananya yang tidak diketahui oleh makhluk, ternyata mereka kena gatalan. Nah, kemudian pada suatu ketika ada yang iseng, ada yang ingin berak lagi di kapal Nabi Nuh alaihissalam, lalu dia tergelincir masuk ke dalam kubangan kotoran. Nah, sesudah dia bangkit, ternyata gatal-gatal itu menjadi hilang. Dia memberi kabar kepada kawan-kawannya, obat gatal kita ini adalah tahi kita seberataan yang tertumpuk di kapalnya si Nuh. Nah, ternyata itu tahi diambil oleh mereka, dioles-oleskan ke tubuh mereka sampai akhirnya tidak bersisa sama sekali. Nah, ini kan makar dari Allah Subhanahu wa taala, artinya rencana dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga-duga oleh makhluk. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, jangankan beriman mereka itu, bahkan mereka menentang, bahkan anak sidin pun tidak mengikut, bahkan istri sidin pun tidak mengikut, dan itu ada di dalam Al-Qur'an yang daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'atan wa huwa mar'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Kan seperti itu. Artinya kami ambil contoh permisalan. Nah, orang-orang kafir, yaitu istri Nabiullah Nuh, istri Nabiullah Lut, yang keduanya itu bersuamikan orang-orang soleh, bahkan bukan soleh lagi, bahkan adalah nabi, tapi ternyata apa? Ternyata mereka kafir. Naudzubillah min dzalik. Hidayah itu adalah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa mencampurinya. Nah, jadi sebenarnya urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu jelas tidak ada satupun yang bisa mencampuri. Ya, kalau bahasa kitanya, tidak ada yang bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah kelirunya kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya setiap orang yang dekat dengan Allah itu pasti permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan seolah-olah kayak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sangat keliru. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan rasul. Nah, ini yang perlu diingat. Banyak lagi para nabi yang mereka itu pasti sering memohon kepada Allah supaya umatnya mendapat hidayah, tapi hidayah itu adalah mutlak kekuasaannya. Kalau dia tidak memberi, maka jelas sekalipun seorang nabi yang meminta, tidak akan sampai itu hidayah. Sebagaimana misalnya Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya, yang kedua-duanya itu adalah kedua-duanya adalah nabi. Nabi Yahya adalah ayahnya, Nabi Zakaria ayahnya, anaknya adalah Nabi Yahya. Kemudian sepupu daripada Nabi Yahya yaitu adalah keponakan sepupu daripada Nabiullah Yahya yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, ternyata apa? Ternyata ketiga-tiganya tidak memiliki umat yang banyak. Bahkan
Nabiullah Zakaria dan Nabiullah Yahya bukan cuma tidak memiliki umat, dimusuhi oleh umatnya, sampai keduanya dibunuh oleh umat keduanya sendiri. Nah, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam hendak dibunuh. Artinya beliau mengalami percobaan pembunuhan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau masih hidup sampai sekarang dan akan turun ke muka bumi kalau sudah mendekati akhir zaman, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Imam Mahdi pun tidak akan mampu membunuh Dajjal. Yang mampu membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa ternyata tidak kabul-kabul, nah itu sebenarnya bukan tidak kabul. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala punya beberapa cara untuk mengabulkan doa kita. Punya beberapa cara. Dia punya cara sendiri yang kadang kita belum mengerti. Nah, kadang kita putus asa sampai kita merasa doa kita tidak dikabulkan olehnya, tidak diijabah olehnya. Padahal tidak seperti itu. Setiap hamba yang beriman, maka apa yang didoakan olehnya di dalam apa yang dipanjatkan olehnya dalam doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia memiliki iman. Cuma memang ada yang terakhir, yaitu yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, itulah apa sebabnya? Nah, itulah sebabnya adalah dosa. Dosa inilah yang bisa menghalang-halangi seseorang daripada terijabahnya doa, daripada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Nah, ini kan banyak cerita-cerita seperti cerita Sayyiduna siapa itu Ibrahim bin Adham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, itu kan panjang ceritanya, yang pasti mereka mengadukan Ibrahim kah? Kedingat lah di ujung ilat nah, yang bin Adham itu nah. Ibrahim bin Adham. Ya Allah, Ibrahim bin Adham. Nah, itu ceritanya sedikit panjang ya, kedingat gue ingat-ingatakan lah. Nah, yang pasti kaum Sidin itu kan menanyakan tentang kenapa doa kami ini tidak diijabah. Nah, yang inti daripada perbincangan mereka dengan beliau itu adalah karena dosa. Nah, itu yang paling intinya. Nah, karena dosa-dosa seorang hamba itu bisa menjadi hijab bagi diijabahnya doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengijabah doa seseorang seketika itu juga, atau dalam masa-masa yang dekat, itu lantaran Allah Subhanahu wa taala rindu dengan suaranya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hambaku ini kalau dia diberi nikmat secepat ini, maka dia akan cepat lupa pula. Kan seperti itu. Jadi kadang ada sebagian hamba-hambanya yang kalau sudah diberi nikmat lupa daratan, lalu akhirnya tidak berdoa lagi. Istilah bubuhan pondokan itu pas belum dapat kiriman, nah berhimat sembahyang duha. Nah, tapi pas sudah dapat kiriman, lalu perai dulu sembahyang duha asa uyuh, kan seperti itu. Nah, ini kan artinya ketika manusia itu dapat nikmat, maka dia sering lupa. Nah, sering lupa, istilah bahasa pepatahnya, kacang lupa dengan kulitnya, lupa dengan yang memberi nikmat. Nah, itulah yang menyebabkan seorang hamba itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Nah, cuma hamba-hambanya ini yang menjauh. Dengan cara apa? Ya dengan cara melupakan nikmat-nikmatnya. Nah, jadi intinya manusia itu berbagai macam dalam hal dikabulkan doanya, kan seperti itu. Nah, jadi bisa saja seorang yang beriman, tapi karena dia punya dosa, dosa itulah yang menghalang-halanginya daripada Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kada kawa didekte. Nah, kalau misalnya ada sangkaan kalau seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti
yang diinginkannya terlaksana, kan seperti itu. Nah, atau misalnya ada sangkaan setiap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalami kemudahan di dalam hidupnya. Nah, padahal banyak sekali di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Atau misalnya sangkaan bahwasanya ketinggian makom seseorang di sisi Allah itu bisa dilihat dari mudahnya urusannya. Jadi kalau misalnya urusannya selalu mudah, maka dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Nah, apapun kalau bahasa kurang banjarnya berserah diri. Nah, padahal belum tentu. Nah, kadang itu adalah istidraj. Nah, seperti Fir'aun laknatullah alaih, yang dia itu seperti yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir, selalu apa yang dia inginkan dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu jelas adalah istidraj, lanjuran supaya Fir'aun semakin sesat. Istilahnya itu ya kalau sapi lah. Nah, dikira oleh si sapi ini petuanannya sayang. Nah, kenapa? Karena si petuanan ini rajin memberi rumput, rajin memberi banyu, kan seperti itu. Nah, rumputnya banyak, begitu pulang sigar-sigar rumputnya, banyunya pun jernih-jernih. Nah, rajin petuanannya memberi. Nah, sampai kekanyangan si sapi ini, sampai istilahnya kada tapi sampat lagi memamah biak. Karena apa? Karena sudah hibak di parutnya. Nah, jadi yang tak keluar itu kada dimamahnya lagi, dimuntahkannya karena saking hibaknya. Nah, jadinya senang makan guring aja di kandang. Nah, sedangkan makanan, minuman tersedia dalam jumlah yang banyak. Dikira si sapi, aku ini disayangi benar oleh petuananku. Padahal maksud petuanannya bukan karena sayang, tapi supaya lakas lamak. Nah, kalau sudah lamak, payu dijual. Kalau sudah dijual, akhirnya digantal orang. Nah, kan seperti itu. Nah, begitulah ada sebagian hamba-hambanya yang kafir kepadanya, yang diistidraj olehnya, yang dilanjurkan. Nah, jadi apa yang dikehendakinya terjadi. Nah, hendak misalnya supaya sugih, terjadi sugih. Padahal dia misalnya punya keyakinan yang sesat, atau padahal dia punya kelakuan yang bejat dan sebagainya. Hendak misalnya supaya tenar, supaya dikenal oleh banyak orang. Nah, atau supaya diikuti oleh banyak orang dan seterusnya. Nah, dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti misalnya. Nah, jadi yang pasti ini yang perlu diingat. Allah Subhanahu wa taala meluaskan apa yang dia kehendaki. Nah, maksudnya meluaskan sesuatu pada seseorang sesuai dengan apa yang dikehendaki terhadap seseorang itu. Nah, kita tidak tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya. Nah, bisa jadi ini adalah istidraj, bisa jadi ini adalah jebakan. Nah, istilah kalau orang menangkap binatang di hutan, ya istilahnya dijebak. Nah, jadi kan diolah jebakan, diolah perangkap, diandaki baras, kan seperti itu, diandaki makanan dan sebagainya. Ya kayak tikus lah, kada perlu jauh-jauh ke hutan. Nah, kayak tikus, nah diandaki apa? Diandaki misalnya iwak. Nah, diandaki iwak. Iwaknya misalnya nih banyak. Nah, padahal di dalam daging iwak itu ada racunnya. Nah, tikus kehimungan. Oh, istilahnya nih bagusnya apun rumah nih. Kenapa jadi bagus? Istilahnya nih meninggali aku karena iwak sehirisan. Padahal di dalam iwak itu ada racunnya. Pas ia memakan, rasa kenyamanan, rasa kehimungan. Tapi pas sudah tuntung, beberapa menit kemudian hanyarnya tahu ternyata ia dijebak. Nah, kalau jebakan manusia itu mungkin masih tidak seberapa. Paling kita akan mati oleh jebakan manusia. Tapi kalau jebakan Allah Subhanahu wa taala, ini pasti efeknya di alam kubur dan efeknya di padang mahsyar serta di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita akan merasakan efeknya.
Jadi belum tentu, banyak sekali orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata dia fakir, ternyata dia miskin. Seperti para sahabat baginda Rasulullah SAW yang tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kan seperti itu. Nah, jadi barometernya atau ukurannya bukanlah pada yang nampak di mata. Tapi apa ukurannya? Ukurannya itu adalah pada apa yang ada di dalam hatinya. Karena apa yang di dalam hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, jadi kadang seseorang itu memang awal-awalnya niatnya bagus, seperti yang telah dibahas kemarin-kemarin, yaitu tentang hikmah arif nafsaka minat tadbir. Kan seperti itu, istirahatkanlah dirimu daripada tadbir, daripada perencanaan. Nah, kadang kita merencanakan sesuatu yang bagus, nah tapi akhirnya apa? Akhirnya tidak bagus ujung-ujungnya. Nah, ini banyak seperti itu. Contohnya seperti misalnya ada orang yang dia ini merasa terpanggil untuk memajukan rakyat, misal merasa terpanggil untuk memajukan rakyat atau untuk memajukan bangsa. Nah, lalu akhirnya terjun ke dunia politik umpamanya. Nah, perencanaannya seperti itu. Kalau aku sudah jadi anggota DPR RI atau DPRD 1 atau DPRD 2 atau DPD dan sebagainya, maka aku akan berjuang untuk umat. Nah, itu awal-awal perencanaannya, planningnya kan seperti itu. Tapi hasilnya bagaimana? Nah, ketika dia sudah naik sebagai anggota DPRD 1, DPRD 2 atau DPR RI atau DPD dan sebagainya, ternyata apa yang dicita-citakan itu tidak ada lagi, sudah pupus. Nah, lantaran apa? Lantaran tidak tahan dengan godaan kanan kiri. Yang asalnya berbendera hendak memberantas koruptor, ternyata umpat jiwa korupsi, lalu akhirnya kada kawal lagi berbendera. Kan seperti itu. Jadi perencanaan memang bagus. Nah, kalau misalnya aku jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi presiden, wakil presiden dan seterusnya, aku akan menjaga misalnya Indonesia ini dari paham-paham yang yang menyimpang daripada aswaja. Nah, tapi ketika misalnya sudah duduk, apakah benar apa yang diucapkan itu, apa yang digembar-gemborkan itu ketika kampanye ataukah tidak? Kan seperti itu. Nah, kadang ada yang membawa-bawa aswaja. Nah, ternyata ketika sudah misalnya sudah jadi bupati, nah ternyata apa? Ternyata di kabupatennya sendiri itu berdiri pesantren yang bukan aswaja. Pesantren misalnya orang-orang sebelah, kan seperti itu. Nah, ini kan aneh. Jadi ketika kampanye membawa-bawa aswaja, tapi ketika sudah jadi akhirnya apa? Lupa dengan apa yang dibawa itu, lalu akhirnya ya istilahnya hanya janji kosong, tinggal janji kosong. Berdiri megah pesantren yang bukan aswaja di kabupatennya. Nah, ini kan sesuatu yang ironis, sesuatu yang tidak yang sebenarnya ya mungkin awal-awalnya dia berencana bagus, tapi sesudah dia jadi, nah sesudah dia merasakan empuknya kursi kekuasaan, nah kemudian lagi ketika dia sudah merasakan nikmatnya fasilitas-fasilitas ketika menjadi pejabat, nah belum lagi misalnya godaan sana sini, godaan kanan kiri dan sebagainya. Nah, inilah makanya kita perlu berpikir secara jernih. Nah, apakah diriku ini akan tahan ataukah tidak, kan seperti itu. Nah, kadang seseorang itu mencita-cita supaya menjadi seorang pemimpin, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia memang tidak sanggup untuk memimpin. Nah, maksudnya bukan tidak sanggup secara secara
zahir. Nah, kalau memimpin, mungkin siapapun itu sanggup untuk mengatur suatu keuangan, misalnya dari segi keuangan, mungkin saja keuangan daerah atau keuangan negara dan sebagainya, mungkin dia sanggup. Nah, dia sanggup mengatur ekonominya, laju ekonomi dan seterusnya, mungkin dia sanggup. Tapi apa? Tapi untuk hal-hal yang lain dia tidak sanggup. Di antaranya untuk menahan dirinya daripada perbuatan korupsi dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, jadi setiap sesuatu ada hikmahnya. Jangan sampai istilahnya nih, lantaran kita mencita-cita sesuatu, lalu akhirnya tidak tercapai-capai juga, lalu kita berputus asa, lalu kita menganggap kita ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Segala sesuatunya mengandung hikmah, dan hikmah itu akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang berpikiran jernih. Adapun orang-orang yang dipenuhi oleh pengaruh dunia, oleh godaan hawa nafsu, oleh bisikan-bisikan setan, ya tentu dia tidak akan mendapatkannya atau menangkapnya. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa, nah maka kita berdoa dengan khudu, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan husnuzon atau berbaik sangka kepadanya. Kan seperti itu. Itulah yang menjadi obat bagi kita semua. Banyak orang yang putus asa. Nah, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Pemberi anugerah. Kan seperti itu. Nah, akhirnya banyak pula terjadi kasus-kasus bunuh diri dan seterusnya, itu lantaran dia lupa bahwasanya dia punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kenapa putus asa? Itu lantaran jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lantaran meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, lantaran kebanyakan mengerjakan dosa-dosa, mengerjakan maksiat-maksiat dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar kepadanya. Padahal sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Dan termasuk juga kesulitan-kesulitan sekarang ini, yaitu kita sedang dilanda wabah corona. Nah, seluruh dunia ini heboh, hampir seluruh dunia sudah kemasukan ini virus. Nah, ini bukan cuma menyebabkan sakit fisik, tapi juga yang sehat fisiknya lantaran adanya virus corona. Nah, batinnya menjadi sakit. Ya, kalau mentalnya menjadi sakit, lantaran apa? Lantaran ini menghambat segala-galanya, termasuk menghambat ekonomi. Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin banyak yang berdoa, mudah-mudahan cepat terangkat. Itulah yang kita harapkan semua, kan seperti itu. Tapi ya semuanya harus dengan kesabaran, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak, apa kalau bahasa pemerintahannya, hak prerogatif ya Allah. Nah, itulah hak yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa-doa seorang hamba. Itu bagaimana bentuknya dan kapan waktunya terserah dia. Kita sebagai hamba tidak punya hak untuk mendiktinya, kan seperti itu. Nah, jadi istilahnya masalah virus ini ya kita berdoa dan berusaha, termasuk di antara usaha kita yaitu yang menghindari banyak kerumunan, kan seperti itu. Artinya menghindari kerumunan yang banyak. Nah, istilahnya kan yang orangnya banyak, karena kita tidak melihat yang namanya virus itu bagaimana besar, bagaimana dia masuk, nah bagaimana dia ada. Nah, kita tidak bisa melihatnya. Ini virus berbeda dengan macan atau singa. Kalau macan atau singa itu bisa saja kita lihat dari jauh-jauh, kita bisa melihat, bahkan kita bisa mendengar aumannya sehingga kita bisa bersembunyi. Nah, tapi kalau ini virus adalah benda yang sangat kecil,
yang tidak bisa ditangkap oleh kasat mata, maka kita hanya bisa berdoa dan juga berusaha. Nah, jadi kalau sudah zona merah di tempat kita ini, ya mau tidak mau kita harus ya istilahnya banyak-banyak istirahat lah. Nah, termasuk juga sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Nah, itu memang sudah seharusnya diliburkan sementara. Nah, kenapa demikian? Nah, karena yang namanya virus, nah kita semua tahu, kita tidak tahu pergerakannya. Nah, kita semua tahu bahwasanya virus ini adalah makhluk yang sangat kecil, kita tidak bisa melihat pergerakannya. Boleh jadi ada orang yang positif, nah dia duduk di masjid, kemudian virus itu berpindah dari dirinya ke ambal atau ke tikar yang ada di masjid, karpet yang ada di masjid. Nah, lalu kita yang duduk pulang di sana atau kita yang menyentuhnya, nah kita tidak bisa melihat semua itu. Nah, jadi tergantung dari zonanya lah. Kalau zonanya masih hijau, ya masih bisa. Tapi kalau zonanya sudah merah, nah maka kita berdiam di rumah aja banyak-banyak. Nah, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Nah, adapun untuk urusan ekonomi, ya memang ini sedikit pelik. Cuma ya kita berdoalah mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Karena yang namanya virus ini musibah yang tidak bisa ditebak-tebak. Nah, kapan datangnya dan juga kapan berakhirnya. Tapi itu tadi yang namanya tadbir atau perencanaan. Nah, bagi ulil amr itu adalah suatu kewajiban. Nah, kewajiban ulil amr itu adalah merencanakan segala sesuatunya supaya rakyatnya menjadi bagus. Nah, supaya rakyatnya memiliki iman yang tetap. Karena kesulitan ekonomi itu kadang menyebabkan seseorang menjadi murtad, menjadi keluar dari agama Islam. Tak sedikit orang-orang yang masuk agama lain lantaran dia sudah tidak punya apa-apa, kelaparan dan sebagainya. Lalu akhirnya ketika orang dari agama lain datang membawakan beras, membawakan mie dan sebagainya, akhirnya dia pun gugur imannya. Nah, kemudian dia pun masuk ke dalam agama orang yang mengajaknya itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sampailah di antara kita yang dengan adanya virus ini akhirnya iman kita menjadi gugur atau iman kita menjadi runtuh. Nah, semuanya itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya selama kita bertakwa kepadanya. Kalau kita mati dalam bencana ini, maka ya mudah-mudahanlah kematian kita adalah yang terbaik untuk kita. Sekalipun ini pulang yang jadi masalah, yaitu masalah mayit orang yang terkena corona. Nah, ini bagi yang terkena lalu meninggal dunia, mayatnya tidak bisa dimandikan. Karena kalau dimandikan, nah maka yang memandikan ini akan terjangkit, akan tertular, kan seperti itu. Nah, ini kalau keadaannya memang betul seperti yang demikian, maka kada bisa dimandikan harus ditayamumi. Kalau ditayamumi ya sudah istilahnya kan. Maka kalau menurut jumhur tidak disolatkan. Jadi kalau misalnya ada mayit yang tidak bisa dimandikan dan tidak bisa ditayamumkan, itu tidak disolatkan, langsung aja. Nah, itu sama seperti orang yang aklaf, orang yang tidak bersunat meninggal dunia, yang sekira-kira untuk memasukkan air ke dalam kulimbitnya itu, nah ke dalam kulupnya itu sulit. Nah, maka menurut Syekh Ibnu Hajar ditayamumkan dan disolatkan. Adapun menurut Syekh Romli tidak ditayamumkan, langsung jadi kuburkan. Nah, kewajiban mensolatkannya telah gugur, intinya seperti itu. Jadi kalau tidak bisa dimandikan, tidak bisa ditayamumkan, ya langsung aja dikubur, kan seperti itu. Nah, karena ini adalah dalam kondisi darurat. Nah, kecuali kalau kita mengikut pendapat Syekh. Nah, kalau menurut pendapat Syekh, nah kalau tidak salah beliau ini
tabi'it tabi'in kalau tidak salah, kalau bukan tabi'in tabi'it tabi'in, antara dua lah. Nah kena melihatkan di dalam Tobaqat atau di dalam Syiar A'lamin Nubala, nah ada itu data-datanya. Atau misalnya di dalam kitab-kitab yang lain Kutubur Rijal, nah itu ada data-datanya. Nah bagi sidin mayit yang belum dimandikan atau yang tidak dimandikan, tidak dalam keadaan suci, itu bisa disolatkan, intinya seperti itu. Nah itu menurut pendapat sidin. Tapi kalau menurut jumhur, setiap mayit yang tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan itu tidak bisa disolatkan, intinya seperti itu, tidak bisa disolatkan. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam kubur. Nah untuk urusan pengapanan pun, kalau ada kawa yang secara yang sunnah kan apa boleh buat, maka plastik itu sudah mencukupi. Yang penting menutupi daripada seluruh tubuhnya, intinya seperti itu. Memang ini adalah bencana. Nah sampai-sampai keluarganya pun sedih, tidak bisa melihat dekat, tidak bisa mencium dan sebagainya, kan seperti itu. Nah tapi apa boleh buat, ini adalah memang perkara yang sudah ditetapkan olehnya dari azal. Ya kita hanya berharap supaya tidak masuk dalam golongan orang-orang yang terkena ini virus. Nah kalaupun terkena, ya mudah-mudahan sembuh. Nah kalau misalnya tidak sembuh, ya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kan seperti itu. Karena kita kada tahu nasib kita kayak apa. Bisa jadi kita termasuk orang yang luput dari corona, bisa jadi kita termasuk orang yang kena kemudian sembuh, atau bisa jadi juga kita termasuk orang yang kena lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kita kada tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Yang pasti untuk apa yang kita rencanakan tiada lain dan tiada bukan adalah perencanaan yang sekira-kira kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah jadi mungkin ini adalah di antara hikmahnya kita mengalami zaman di mana virus corona menyebar. Nah di antaranya supaya kita banyak berdiam di rumah, supaya kita banyak berpikir, banyak berwirid dan seterusnya. Karena di dalam hadis Rasulullah sangat jelas, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya selama dia hidup di dunia. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu kebiasaannya maksiat, maka kemungkinan dia akan mati dalam keadaan maksiat. Nah, kan ada yang dahulu-dahulu kasus di mana seseorang yang masuk ke diskotik ternyata jiun, lantaran apa? Lantaran overdosis, kan seperti itu. Ada juga yang tertangkap kamera rahatan bakarokian jiun, rahatan bejogetan jiun, kan ada juga yang seperti itu. Nah banyak istilahnya nih. Ada dulu berita, nah orang ini sudah umur 50-an tapi masih ketujuh menyetor ke pembatuan, ternyata keracunan Viagra, kan istilahnya overdosis, beliuran imbas sudah tuntung berzina, beliuran abut yang biniannya. Setelah diperiksa oleh mantri, nah ternyata jiun, kan seperti itu. Dirujuk ke rumah sakit, memang jiun. Nah jadi manusia kemungkinan akan mati dalam keadaan sebagaimana kebiasaannya di dunia. Nah ada juga yang meninggal ketika di atas mimbar. Nah ini yang sangat bagus. Ada yang meninggal ketika duduk mengajar. Nah ini sangat bagus. Maksudnya di atas mimbar ini khutbah, kan seperti itu. Nah atau ketika duduk mengajar, atau ketika membaca Al-Quran, ada yang terekam. Nah atau misalnya ketika sujud, atau ketika sholat dan sebagainya dan sebagainya. Nah ada juga yang seperti itu. Nah jadi kita berharap supaya termasuk dari golongan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Paling kada benar dalam keadaan lidah kita ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau memberi isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa. Nah, paling kada benar seperti itu. Amun kawa kita meninggal dengan mengucap la ilaha illallah, amun kawa. Ya paling kada ucapan itu ada di hati. Paling kada benar kan seperti itu. Karena kalau orang terhalang mengucap la ilaha illallah di dalam hatinya, nah maka ini sudah berat istilahnya nih.
Jadi belum tentu juga orang yang kada menyahut itu suul khatimah, belum tentu. Nah jadi jangan salah sangka. Kadang ada yang menyahutnya di dalam hati. Nah karena mulut ini sudah kada tahu bergerak lagi. Kadang ada yang seperti itu. Nah jadi kita jangan juga memonis, baca si anu nih dikirakan istilahnya nih la ilallah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, kada menyahut-nyahut acin nih suul khatimah aja. Nah masih belum tentu. Kadang menyahutnya di dalam hati. Cuma yang paling pasti istilahnya nih, kalau kita hendak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus memiliki kebiasaan yang baik ketika kita hidup. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa aja yang kebalikannya bisa. Nah, bisa aja yang kebalikannya. Ada orang yang senantiasa berbuat taat, pas di akhir umurnya dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat itu malaikat Israel mencabut nyawanya. Bisa itu terjadi. Cuma ya, ini kan yang hadis yang mutul mar'u ini yang kebiasaannya, yang kebanyakannya kan seperti itu. Adapun hadis yang satunya itu, nah yang tentang apabila seorang Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia ahli surga, sekalipun di dunia dia beramal dengan amal neraka, nah maka dia pasti akan masuk surga. Caranya dengan bagaimana? Sebelum dia meninggal Allah Ta'ala memberikan taubat, maka dia pun meninggal dalam keadaan berbuat taat. Nah ada yang seperti itu, nah cuma jarang kan seperti itu. Jadi kita mengambil yang kebanyakannya, jangan mengambil yang jarang-jarang. Nah paham ya kalau lah. Nah amun mengambil yang jarang-jarang, nah ini bisa luput, bisa kena kan seperti itu. Kebanyakannya luput, nang mengambil nang jarang-jarang ini artinya biar aja dulu aku bermaksiat, karena bila aku hendak mati karena aku tobat istilahnya kan gitu. Nah itu kan kebanyakannya luput, pas mati tetap aja bermaksiat. Nah kebanyakannya luput. Nah ini kan untung-untungan, jadi kita mengambil yang kebanyakannya. Kan misalnya nih kebanyakannya seseorang yang memiliki kebiasaan baik, dia akan meninggal dunia dalam keadaan baik pula. Tapi kalau seseorang memiliki kebiasaan yang buruk, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan yang buruk juga. Sekalipun kita semua wajib menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, jadi doa yang paling utama tiada lain dan tiada bukan adalah doa husnul khatimah. Itulah doa yang paling utama. Karena inilah kunci kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau orang itu mati suul khatimah, maka seberataan kedede gunanya. Nah, biarpun sugih kayak apa aja, biarpun punya jabatan tingginya apa aja, nah atau misalnya punya berbagai macam apa namanya sesuatu yang dia inginkan lah. Nah, berbagai macam sesuatu yang dia inginkan selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Firaun, bahkan Firaun ini menurut sebagian kitab tafsir itu tidak pernah sakit. Nah, tetap akhirnya apa? Itu hanya istidraj. Tetap itu hanya istidraj saja dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipatok apakah dia beriman atau tidak. Kalau dia beriman, apakah imannya tebal atau tipis. Itulah yang dipatok. Bukan yang dipatok itu apa yang dilihat oleh mata, apa yang disaksikan oleh mata, itu masih belum pasti kan seperti itu. Nah, jadi tergantung apakah dia beriman, apakah imannya tebal. Nah, apakah imannya itu ketika di hadapan orang dan juga ketika di belakang orang. Karena banyak sekali orang-orang yang imannya hanya di belakang, hanya di depan manusia. Adapun di belakang maka imannya melayang. Kan seperti itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang yang istilahnya itu mereka ketika di hadapan orang banyak seperti kasih Allah Subhanahu wa taala, seperti aulia Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika di hadapan, ketika tidak ada orang, nah atau ketika tidak banyak orang, dia melakukan perbuatan-perbuatan seolah-olah dia adalah seorang setan yang sedang menjelma. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Ada kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan titipan.
Ya musim corona nih banyak-banyak guring ya kalau banyak-banyak berabat. Ya maksudnya sambil berzikir lah ya kalau istilahnya. Karena banyak yang menganggur. Nah, jadi ya istilahnya ini hikmahnya jelas. Artinya kan hikmahnya itu supaya kita ya mungkin meluangkan banyak waktu lah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita akan sambung lagi, dan juga masalah corona ini ya tidak lain dan tidak bukan kita banyak-banyak meminta kepada Allah serta banyak-banyak melakukan usaha dan ikhtiar, dan juga memandang bahwa usaha dan ikhtiar itu adalah atas kudrat dan iradatnya, kan seperti itu. Jadi usaha dan ikhtiar yang kita lakukan ini seperti yang difirmankan oleh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang kita lakukan daripada usaha dan ikhtiar itu jelas diciptakan olehnya juga. Bukan kita yang melindungi kita dari corona, melindungi diri kita dari corona, tapi Allah lah yang melindungi. Nah, perantaranya adalah usaha dan ikhtiar serta doa kita, kan seperti itu. Nah, karena ada pertanyaan, ya kita sudahi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat mengangkat ini musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam kelompok yang selamat hati dan juga selamat badan, selamat jasmani serta selamat rohani, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semua dengan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala mana wa bihi salafana sholih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa salamatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan ila al-hisab wa amana min al-'adab wa nasmujina wa rizqan nadhar ila usulihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ummi rasulullah rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal.